we catch you slipping fast, so when you get touch up. Solo Leveling Chapter 157 Bahasa Indonesia. Bab 157. Hua-Hua dan para Hunters tiba di lokasi. 7 pemburu senior. Saya telah menggaruk semua elit terbaik dari asosiasi yang dapat memobilisasi sekarang. Tapi, Chol Wu Jin tahu, hanya kekuatan sebesar ini yang tidak membantu ST Hunter. Tapi dalam kasus terburuk, pengawasan dan pemburu mendapat waktu untuk melarikan diri. Saya memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian. Apakah itu di sana? Kepala. Petik 2. Aku pikir begitu. Petik 2. Pengawasan dan pemburu turun dari van dan melangkah ke halaman sekolah. Setelah dilaporkan, kapal pemburu persekutuan yang bersiaga menemukan pengawasan dan pemburu dan menjadi wajah yang cerah. Ini dia, awasi orang. Petik 2. Ketua Guild berlari untuk menemui pengintai dan pemburu. Tapi tatapan Wo Jinchul masih di gerbang. Aura yang tak bisa dipercaya. Wu Jinchul menolak stafnya dan memberikan instruksi. Ayo cepat. Petik 2. Baik, pengintai dan pemburu maju. Kami menyeberangi taman bermain dan dengan cepat mencapai gerbang. Ngomong-ngomong, tinggi, langkah Wu Jinchul telah berhenti. Kepala, senior, langkah-langkah bawahan yang mengikuti Wo Jinchul juga berhenti. Wu Jinchul dengan hati-hati melepas kacamata hitamnya. Rumah itu mengguncang ujung jarinya dengan kacamata hitamnya. Ini apa-apaan? Badai magis yang mengerikan. Tampaknya ruang di dekat gerbang itu memutarbalikkan betapa jahatnya sihir yang bocor dari gerbang itu. Tiba-tiba dia terhuyung-huyung ke tanah. Apakah ini ilusi optik? Sekilas, sepertinya tenda gelap di gerbang. Suatu hari saya melihatnya, itu adalah bayangan kematian. Bagian belakang kepala berhenti. Wu Jinchul secara naluriah tahu. Tidak peduli apa yang sedang terjadi pertarungan di dalam mereka, itu bukan tempat mereka. Saya terkejut melihat wajah Wo Jinchul. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Wu Jinchul yang mengajukan pertanyaan. Di dekat sini, apakah kamu memiliki guild besar yang menunggu penggerebekan? Petik 2. Bawahan saya, yang mencari beberapa saat, dengan cepat menjawab. Ya, Hunters Guild sedang menunggu penggerebekan. Petik 2. 2 pemburu kelas S. Orang terakhir, Hunter, dan orang kedua, Hunter, keduanya terlibat dalam serangan itu. Petik 2. Orang terakhir dan orang kedua. Saya tidak tahu apakah mereka bisa melakukannya. Kepala Wu Jinchul berbalik ke arah gerbang lagi. Getaran kecil dimulai di ujung jari secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Itu hitam. Ludah kering jatuh. Wu Jin mengunyah suaranya yang bergetar. The Hunters Guild, letakkan permintaan kerjasama yang mendesak. Petik 2. Saya bertanya. Alih-alih bertanya siapa Anda, saya bertanya siapa saya. Momen singkat itu, Jin Wo, yang memilih untuk bernapas, segera kembali ke napas aslinya. Sulit bernafas untuk percaya bahwa itu adalah pertempuran yang keras sampai beberapa saat yang lalu. Bahu, yang naik turun, juga tenang. Jawaban malaikat itu sepertinya tertunda, dan Jin Wo mendorong belati. Bilah belati menembus leher patung batu. Jika Anda adalah seseorang, Anda sudah memiliki kulit, dan Anda bisa mengeluarkan darah. Tidak akan ada darah di patung batu, tetapi tidak ada masalah dalam memotong leher seperti ini. Apakah para malaikat tahu itu? Aku terlambat menjilat bibirku. Sekarang, kurung siku tutup. Itu adalah suara yang lebih aneh ketika saya mendengarnya di dekatnya. Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Kurung siku tutup. Lalu aku tersenyum. Meskipun lengannya terputus dan pisaunya jatuh di bawah dagu, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Apakah ada tubuh nyata di suatu tempat? Namun, semangat luar biasa Jin Wo tidak memiliki energi untuk melihat-lihat. Jika Anda benar-benar memiliki badan yang terpisah di tempat lain, Anda bahkan tidak dapat membayangkan betapa tingginya tingkat teknologi saat ini. Masih dengan senyum di wajahnya, malaikat itu berkata, jawabannya ada di dalam kamu. Kurung siku tutup. Dalam diriku. Mata Jin Wo menajam karena dia waspada terhadap Huton. Untuk waktu yang lama sebagai pemburu tingkat rendah, Jin Wo telah berkonflik dengan musuh-musuhnya yang kuat yang dapat membunuhnya. Itu tidak mudah bagi E-Class Hunter, yang diklasifikasikan sebagai kelas terendah, dan Jin Wo, yang merupakan kelas terendah di kelas E, untuk bertahan hidup selama 4 tahun sambil menghindari. Mungkin saja rasa terhapus dan dihapus beberapa kali di atas batas hidup dan mati memungkinkan untuk selalu memilih jalur dalam kasus terburuk. Rasa tajam dari atmosfer sesuatu yang tak terduga. Seperti yang diharapkan. Perasaan geli. Saya mendengar suara sistem yang selalu terdengar dengan suara mekanis yang tiba-tiba menonjol. Itu suara wanita tertentu, tidak seperti suara malaikat. Memuat data yang disimpan dalam memori. Kurung siku tutup. Apakah Anda ingin menerima? Suara pilihan muncul, ya atau tidak, serta layar pesan.
Ya atau tidak, alfabet Y dan N mulai berkedip perlahan di depan matanya seolah sedang menunggu jawaban. Ini adalah, apalagi yang ingin Anda lakukan? Tatapan Jinwo meninggalkan layar pesan dan menuju malaikat. Sosok malaikat yang senyumnya menghilang dari wajahnya tiba-tiba berkata dengan wajah yang tidak penuh emosi. Aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Tidak seperti sebelumnya, suara-suara dipisahkan dari sistem. Suara laki-laki yang keras seperti mesin menyentuh gendang telinga. Jinwo mengisap mulutnya. Data disimpan dalam memori. Apakah Anda menyimpan file simpan seperti yang biasa Anda lakukan di game? Dan Anda dapat memeriksa file itu sekarang. Selama periode waktu yang lama, banyak pikiran terlintas di benakku. Namun jawabannya tetap, mungkin saya mendapat kesempatan untuk memeriksa kebenaran untuk pertama kalinya dan terakhir, tetapi saya tidak bisa keluar dari sini. Jika ini adalah jebakan sistem, itu tidak harus melalui proses rumit ini. Ini adalah otoritas sistem yang dapat menentukan kapan hati Jinwo akan berhenti. Jika semua proses ini adalah ujian, seperti yang dikatakan malaikat itu, aku memenuhi syarat untuk memeriksa datanya. Petik 1. Sebelum pertarungan dimulai, kata-kata hadiah malaikat mengalir melewati pikiran. Saya akan memberitahu Anda jika Anda dapat berdiri setelah ujian. Itu adalah gambar yang saya berikan. Mungkin imbalan itu berarti kualifikasi. Kesimpulannya datang. Bibir Jinwo, yang membuat keputusan hati, perlahan membuka. Iya nih. Petik 2. Lalu tiba-tiba kegelapan datang. Banding. Setelah bunyi mesin yang dikenalnya mengenai tuli, suara sistem terdengar. Data berhasil diimpor. Kurung siku tutup. Asteris rasanya seperti melewati terowongan panjang tanpa akhir di Infinity. Aku dengan cepat melewati ruang yang dipenuhi dengan kegelapan dan menabrak cahaya yang bocor jauh. Setelah beberapa saat melotot, di depanku, tidak dalam adegan yang terbuka, Jinwo mengerang ke dalam. Ya Tuhan, ada begitu banyak pasukan Tuan sehingga jumlahnya tidak bisa dihitung, sehingga mereka tidak bisa dilihat. Dari ujung ini ke ujung lainnya, para master menutupi tanah tanpa istirahat. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Jika para pengumpul di sini berkumpul di luar gerbang sekaligus, tidak ada kemenangan bagi umat manusia. Seolah-olah saya hanya melihatnya. Tunggu, di mana ini? Petik 2. Itu bukan bumi. Di atas dataran berkarat dari warna coklat kemerahan yang tidak dapat ditemukan vegetasi apapun, batu-batu yang panjang dan tipis dengan penampilan yang aneh bingung ke arah langit. Lanskap alien yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah tanah coklat kemerahan, bebatuan, dan tuan yang menutupi seluruh tanah. Jinwo mengalihkan pandangannya ke tuan. Dari ruang bawah tanah profil rendah ke ork tinggi, raksasa, dan ruang bawah tanah yang kuat yang hanya bisa ditemui di ruang bawah tanah yang lebih tinggi. Terlepas dari kelas dan kelasnya, kerumunan yang menyamar itu melihat ke atas dan menunggu sesuatu. Di mana kamu melihat? Di mana kamu melihat? Tatapan Jinwo juga secara alami berbalik ke atas di sepanjang mata itu. Dan saya menemukannya. Petik 1, tanda seru petik 1. Sebuah danau hitam melayang di langit di atas. Tidak, itu bukan danau. Gerbang itu memandang ke bawah, begitu sulit menebak skalanya, seolah mengira itu adalah danau besar. Lubang hitam menutupi langit ungu. Langit ungu. Saya lebih yakin bahwa ini bukan bumi, karena saya tidak bisa melihat warna langit yang tidak bisa ada. Sesuatu terjadi antara tuan dan gerbang, bukan di bumi. Air liur jatuh. Ketegangan meningkat sebanding dengan waktu dalam statis. Oh, apa yang terjadi di sana? Saat Jinwo menginjak tanah bumi melalui gerbang. Di gerbang, saya mengharapkan pasukan tentara manusia dan kemanusiaan untuk keluar. Tapi, salam pembuka, itu adalah prajurit baju besi perak bersayap dengan sayap hitam mengalir dari pintu masuk gerbang yang retak. Para prajurit baju besi perak turun seolah-olah mereka adalah lebah ketika mereka menyentuh sarang lebah. Sama seperti tentara marah atas tanah, kali ini para prajurit menutupi langit. Itu adalah seorang menteri. Jinwo terkesan dengan ekstensi itu. Tetapi pikiran tuannya berbeda, dan ketika mereka melihat tentara memenuhi langit, mereka mulai tumbuh bersemangat dan berebut. Saya bisa berharap tanpa melihat apa yang akan terjadi. Itu perang. Tembak aku. Para prajurit bergegas turun saat cahaya perak bermula. Gerbang itu bukan satu. Di beberapa gerbang, para prajurit menuangkan ekor mereka ke ekor. Para prajurit bumi dan para prajurit surga. Dua kelompok, yang membakar musuh mereka satu sama lain, akhirnya bertabrakan di tanah. Itu adalah pertarungan skala besar. Wow, teriakan tuan mengguncang bumi. Bubo, tanduk prajurit perak terdengar sangat indah. Senjata dan senjata menghantam dan armor itu jatuh. Teriakan itu segera menjerit dan mengerang, dan tanah mulai memerah. Dominasi dengan cepat naik. Para prajurit perak itu kuat. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghancurkan para pemburu kelas yang lebih tinggi dan menekuk leher mereka tanpa kesulitan.
Tidak mengherankan bahwa sekelompok orang telah berhasil menyingkirkan mereka. Permainan itu miring. Namun demikian, gerbang itu masih terus-menerus menuangkan prajurit perak. Gelombang prajurit perak, yang mulai bangkit seperti tsunami, menghapus jejak-jejak topeng yang tersisa di dataran dalam sekejap. Ah besar, Kiai, pertempuran pertama adalah perang, tetapi sekarang hanya dibantai. Tidak ada belas kasihan pada pedang dan tombak para prajurit seperti yang dilakukan Jinwo kepada tuannya. Berkat itu, jumlah master telah menurun sangat tajam. Saat dia melihat monster-monster mengerikan tersapu, Jinwo merasakan perasaan kompleks yang tidak diketahui. Sangat menyedihkan bahwa orang yang dikorbankan untuk orang-orang ini tidak bahagia. Namun, itu juga sedikit peluang. Ini terjadi setelah itu. Ketika kehancuran Tuan tidak jauh, para prajurit surga, yang menggerakkan musuh dengan kehebohan, mulai berhenti bergerak satu persatu. Mengapa? Apakah itu terlintas di pikiran saya sekarang? Tidak, saya tidak akan. Jika dia melakukannya, dia tidak akan memberikan kekuatan pada tangannya yang memegang senjata. Tangan yang memegang senjata bergetar karena memberi kekuatan. Apalagi perasaan penuh wajah mereka bukanlah perasaan bersyukur. Itu jelas ekspresi ketakutan. Pandangan mereka menuju ke satu tempat. Di belakang ini, Jinwo merasakan intuisi. Itu terjadi sekarang bahwa sesuatu akan mengubah situasi di belakangnya. Tapi tatapan Jinwo bukan ke belakang, tapi ke bawah. Lantai. Bayangan itu menyebar di tanah kulit merah. Bayangan menyebar dengan cepat melalui darah kemerahan di bumi dan tubuh-tubuh yang bertumpuk. Setiap kali bayangan lewat di bawah bangkai, suara teriakan terdengar. Jeritan yang tidak tahu kemana harus mendengar. Jinwo tahu satu keterampilan, sangat mirip dengan yang ini. Wilayah Raja, ada tulang belakang menyeramkan di bagian belakang. Jin tampak perlahan dan perlahan mundur. Di sana, ada seorang ksatria yang dipersenjatai dengan baju besi hitam dari kepala hingga kaki. Dalam kata-kata ksatria dan ksatria, roh hitam seperti aura datang tanpa istirahat. Mengapa? Hanya ada satu kata yang terlintas di benak saya ketika saya melihatnya. Bayangan Raja, petik 1. Berdiri di depannya harus menghadapi tekanan berat yang tampaknya terengah-engah. Para prajurit langit dan Tuan Bogei yang terobsesi dengan pikiran, serta para tuan yang tak terlihat berhenti bernapas dan menyaksikan Raja Bayangan. Semua mata dari medan perang berkumpul ke Shadow Monarch. Sang Raja, menatap para prajurit di langit, melangkah maju dengan tangan yang sepertinya mengambil sesuatu. Maafkan saya, pemandangan para prajurit di langit merayap kembali dan mundur masuk ke mataku. Statis memegangi bahu semua makhluk di bawah langit. Belum, suara serius dari Raja memecah keheningan. Bangkit, kurung siku tutup.